Nah kalau kita bicara tentang Al-Quran, kita bicara pesantren, itu kita bicara tentang khasanah intelektual di Nusantara. Ya, dan ini berat, ya, ini berat. Kita harus tahu apa itu pesantren dan bagaimana Al-Quran, ya, menjadi salah satu bagian yang dibicarakan, digeluti di pesantren. Richard van den Berg abad 18. Nah, kalau nyebut ini kita serius orang saya tahu. Itu abad 18 itu dari survei itu, ya, saya tidak menemukan satupun kitab tafsir yang itu ditulis oleh ulama di Nusantara yang menjadi rujukan. Ada 2 dan 3 tafsir yang sangat populer. Ya, apa itu tafsir ya? Seperti yang kita tahu, yaitu tafsir Jalalain, kemudian tafsir Al-Baidawi. Itu yang sangat populer. Itu yang sangat populer. Ya. Bahkan riset-riset terkini hampir tidak pernah menyebutkan tradisi pesantren dengan tafsir. Pesantren lebih banyak dilihat sebagai tradisi fikih, tasawuf, ya, dalam hal tertentu kejadukan. Itu kan yang kita ada. Anda cek tahun 60-an belum ada studi yang baik tentang pesantren. Profesor Jamal Sari-Dohir saya kira adalah orang yang berjasa di dalam membuka pesantren. Maka kalau ada orang riset tentang pesantren tidak membaca tradisi pesantren, selesaikan dulu itu. Ya, itu zalim itu. Harus dibaca. Ya. Sama dengan mahasiswa saya sering kelakar begitu. Kalau ada orang mau riset tentang tafsir Indonesia, tidak mengutip khasanah tafsir Indonesia itu, tolak itu. Bagi saya, kok kejut banget mau ngapain atau mau ngomong kan gitu kan? Sekarang mau saya bilang begitu. Karena sudah menjadi buku babon. Dan buku itu menjadi berkah bagi saya dan juga menjadi berkah bagi para pembaca. Bacakannya jauh lebih banyak daripada saya. Bacakannya jauh lebih banyak. Setiap kali saya ngisi acara ada yang minta tanda tangan saya, beli di mana bisa dibacakan ya dia. Gitu. Iya, saya tahu kan. Saya seperti Pak Ikhwan ya, 10 tahun saya di dunia buku. Saya lihat aja itu kayak lihat perempuan tahu lah kira-kira dibacakan. Tapi tetap saya tanda tangani, saya tulis semoga berkah. Selalu saya tulisan begitu. Jadi kalau ada buku yang saya kasih komentar begitu tanda tangan, kemungkinannya mungkin 2. Ya mungkin beli beneran, beli itu nggak nyuri gitu. Tapi bacakan tadi itu. Karena bagi orang pesantren berkah jauh lebih penting loh. Dan saya sebagai penulis ya jangan doain yang jelek-jelek lah. Doain yang apik, semoga berkah. Soal ikhlas gak ikhlas itu rasa ditanya. Kepeksa ikhlas lebih apik daripada orang ikhlas orang dipaksa lagi. Nah ini pesantren tidak pernah banyak dikaji hubungannya dengan tafsir. Hubungannya dengan tafsir. Nah kita kenal dulu apa itu pesantren. Dan sekarang pesantren sudah sangat dinamis ya. Itu saya sudah bagi file nanti bisa dibaca kalau mau dibaca. Kalau perlu, kalau nggak perlu ya juga nggak perlu dibaca gitu ya. Ya, saya sudah membuat deskripsi loh pesantren itu ya. Ya Anda baca misalnya di Jamal Sari sangat jelas-jelas itu ya. Pesantren itu di komplek tertentu dengan aturan-aturan tertentu. Di situ ada kiai, ada tempat untuk ngaji. Ya sistemnya non klasikal yaitu pesantren. Meskipun sekarang pesantren definisi ini sudah cair ya. Tapi ini perlu saya ungkapkan kenapa orang banyak berdebat tentang pesantren, kapan sebetulnya pesantren itu pernah berdiri. Itu penting juga karena nanti kita akan mencari relasi tentang Al-Quran. Orang seperti Martin itu ya pesantren ya Hasan Besari abad 18. Padahal sebelum itu banyak sekali ya. Bagi saya abad 15 itu sudah ada pesantren. Kalau Anda membaca Babat Demak ya atau Babat Pinggir, nah ini gara-gara di Usuluddin saya harus bicara begini kan. Orang ketok artinya ketok humaniora kan gitu ya. Iya, Anda akan ketemu ya bagaimana Raden Patah ya, Raden Patah itu kan mulai dari Sunan Ampel kan. Dia pernah diberi pesan oleh Sunan Ampel, kamu cari tempat hutan, tapi di dalamnya itu ada bau harum. Nah, orang-orang dulu kan begitu. Mau bangun pondok, orang kayak saiki
guru-guru santri bangun 3 lantai. Setelah itu bikin pengumuman kan, gitu kan. Nah sekarang begitu kan, gawe kurungan sik soal maneh. Prinsip sekarang kan begitu kan. Bahkan gurunya bukan orang yang mengerti tentang agama, itu banyak. Saya punya data. Ya. Karena orang stres gitu, oke, gitu kan. Ya sama guys, ya itu nanti biaya diminta. Dan itu terjadi sekarang. Dulu tidak begitu. Jadi ada mistifikasi terhadap semacam religiusitas. Karena akan mendirikan sesuatu yang baik itu juga harus ditata dengan baik. Orang dulu begitu. Nanti cek pesantren-pesantren tua itu selalu begitu. Ya, selalu begitu. Mbah Hasyim Asy'ari ketika mendirikan kepemimpinan itu juga begitu. Enggak kayak kita. Ya. Karena sebelah bikin pesantren, saya mau bikin pesantren ya nanti lihat itu ya. Nah singkat cerita, Raden Patah ini cari tempat seperti yang diisyaratkan oleh Sunan Ampel. Ya, mumet itu. Ya, tapi bagi orang-orang dulu biasa. Ya, meskipun tidak ada jaringan wifi, ya, tapi dulu ada telepati. Apa yang dirasakan seorang anak akan ketemu kepada ibunya, dan itu sinyalnya jauh lebih tinggi seberapa jauh kemampuan kita untuk mengolah rasa. Dan itu terjadi. Sekarang kan karena banyak buku maksiat yang nggak jelas, jadi sinyalnya nggak jelas. Nah, itu terjadi begitu, ya, itu terjadi. Singkat cerita, Raden Patah kemudian menemukan namanya Glagah Arum atau Glagah Wangi. Ya. Itu ada di daerah Prawoto. Disitulah dia pertama kali sebelum di Demak itu mendirikan pesantren dalam pengertian yang sederhana. Ada guru, ada murid, ada tempatnya, ada tempat sholat, ada sistem yang diatur situ. Clear sebetulnya. Tapi orang seperti Martin tidak mengakui itu. Kenapa ini saya sebut penting? Karena pada era-era itu nanti kemudian ada banyak serat-serat yang lahir yang tidak banyak kita kaji. Serat Bonang, Suluk Linglung, Suluk Semaloyo. Ya, mungkin kita hanya pernah dengar kan? Ini mestinya orang-orang Muslim membicarakan ini. Ya. Kenapa? Karena nanti kita bicara tradisi pesantren. Ya, ini teks. Ya. Seberapa kuat kemudian di situ dibicarakan Al-Quran. Dalam serat Bonang, ya, itu sebetulnya bukan hanya Al-Quran yang dibicarakan. Yang banyak sebetulnya juga aspek-aspek bersifat spiritual. Kitab Ihya itu sudah dibentuk. Ya. Ini penting karena saya diminta untuk istilah tadi dulu. Ya, jaringannya begitu, itu sudah ada. Nanti cek di manuskrip. Ya, cek di manuskrip. Maka seorang filolog itu menjadi penyumbang penting terhadap rekonstruksi sejarah dan peradaban. Ya, karena apa? Dia sekali ada data baru, ya, itu bisa memfalsifikasi simpulan-kesimpulan. Misalnya, ada orang mengatakan bahwa abad 18 di Nusantara belum ada tafsir. Saya mengatakan salah. Kenapa? Karena saya menemukan manuskrip judulnya Tafsirul Asrar abad 18, meskipun masih dalam bentuk manuskrip. Bisa memfalsifikasi itu. Ya, clear manuskripnya ada dan bisa dilihat, fisiknya ada dan bisa dikaji. Kalau Anda mau lihat nanti di Perpustakaan Nasional katalog IM 508 kalau tidak keliru, nanti cek sana. Ya, fisiknya masih ada. Ya. Nah kembali lagi tadi itu. Maka sebetulnya kalau kita bicara Quran itu sejak abad 15 itu sudah dibicarakan, bukan hanya Al-Quran. Ya, kitab Ihya aja sudah dibicarakan. Ini jadi nanti akan juga melihat bagaimana pengaruh Imam Ghazali lewat Ihya itu sangat kuat di Nusantara. Ya, di Nusantara. Nanti itu berbarengan dengan nanti abad 17, ya, 16 ketika era Asyintili, Samsudin Sumatrani nanti akan kelihatan di sana. Nah, maksud saya adalah kalau kita bicara pesantren, kita definisikan dulu pesantren itu. Kalau kita sepakat bahwa di era Wali Songo, Raden Patah, ya, meskipun Demak itu sangat singkat kekuasaannya, karena orang kalau soal urusan politik itu mesti berantem, dan sejarah kita disusun dengan cara berpikir politik itu yang tidak bagus. Coba sejarah yang diajarkan di anak-anak di SD SMP. Nanti kan sejarah politik, sejarah kekuasaan itu, bukan sejarah peradaban. Ya, dan itu harus diubah sebetulnya. Biar apa? Biar mainstream kita tidak politik.
Bukan berarti politik tidak penting, penting. Tapi cara struktur menjelaskan realitas itu jangan dibingkai dengan struktur politik. Sama itu sejarah tarikh Islam kan begitu. Setelah Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan gitu kan. Itu struktur politik. Ya, bukan berarti politik nggak bagus. Tapi nggak pernah dijelaskan pada era Utsman itu ada apa, ada peradaban apa, nggak pernah dijelaskan. Nah pesantren juga begitu. Ya, kalau kita percaya di abad 15-16 itu sudah ada pesantren, maka sesungguhnya ya di sana sudah ada interaksi, ya sudah ada interaksi. Nah, bagaimana pola-pola yang diajarkan tentu berbeda-beda, beragam, dan sangat dinamis, ya sangat dinamis. Oke. Kalau Anda membaca banyak buku-buku tentang pesantren ya ini model-model pembelajarannya, ada sorokan, ada pendongan, ada ceramah, musyawarah. Meskipun sekarang sudah sangat dinamis, tidak hanya ini. Karena ini saya bicara masa lalu, ya masa lalu dalam pengertian era abad 17, 18, maka ini yang saya tulis. Ya, ini yang saya tulis. Untuk merekonstruksi nanti bagaimana tafsir itu atau Al-Quran itu diajarkan, dipelajari di pesantren. Nah, ini yang perlu kita lihat juga. Jadi bahan-bahan pembelajaran di pesantren itu kalau dilihat dari segi subjek penulis atau pengarang itu, kalau boleh saya membagi itu ada dua. Satu, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dia lahir hidup dari sumber-sumber di mana Islam lahir. Daerah Haromen lah kira-kira begitu. Kenapa? Karena itu masih tetap dianggap sebagai poros dari pusat hasanah keilmuan Islam. Ya. Tetapi bukan hanya itu, ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama di Nusantara yang diantaranya itu dipakai juga dan dikaji. Ya. Bidang ilmunya, ini saya kembali lagi kepada riset-riset tadi yang sudah saya sebutkan. Sebagian besar yang diajarkan di pesantren sejak abad 18-17 ya, itu adalah fikih. Kenapa fikih? Ya karena itu kehidupan sehari-hari yang dibutuhkan. Dan kalam. Kenapa kalam? Karena untuk membangun kekokohan keyakinan. Baru nanti kitab-kitab atau teks-teks yang lain. Ya, saya kepengen jadi dukun ya nanti mengguru kitab-kitab apa? Khazinatul Asrar, mana ya? Samsul Ma'arif gitu ya. Iya kan gitu. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Tapi itu tidak umum. Yang umum yang fikih tadi kata itu kebutuhan sehari-hari dan kalam. Nah, untuk bisa mencapai ini itu harus ada ilmu alat. Maka di bawahnya itu mesti nahwu, sorof, iqlal itu wajib. Ya, wajib. Ya. Terus apa lagi? Tasrifan. Ya, itu wajib. Saya menemukan puluhan manuskrip di Madura itu bicara tentang tasrifan. Ya, tentang tasrifan dan juga tentang ilmu nahwu dan juga tentang fikih. Dan sebagian besar manuskrip itu mungkin 200-an manuskrip ada yang saya temukan dan sudah kita digital itu uniknya ditulis dengan bahasa Jawa secara pegon. Sing wong Madura saiki ora iso maca. Nah, itu abad 18 ya, saya cek kertasnya kertas dua gitu kan. Ya, karena saya ngajar di Instika. Diminta oleh Prof. Ahla, saya ngajar di sana itu juga nggak bisa nolak gitu ya. Ya saya cari berkah kira-kira begitu. Ngajar kajian naskah pesantren, pusing saya. Saya dulu nggak pernah ada mata kuliah begitu ya. Tantangan kan gitu, saya bikin silabus sendiri begini gitu kan. Kayak orang gila pokoknya saya kan. Jadi mahasiswanya itu gila ya dari saya gitu kan. Iya, saya nggak pertama mulanya sudah stres kan. Oh, gini berat, enggak berat kuliah dengan saya gampang. Gimana Pak? Besok tugasnya adalah mencari, menemukan, dan mengamankan 2 manuskrip per orang. Saya sudah survei di lapangan bahwa di Madura itu banyak ratusan manuskrip. Kalau yang mencari, menemukan orang Madura jauh lebih efektif daripada saya kan, karena saya orang asing. Saya nggak fasih bahasa Madura gitu kan. Betul dia. Laporan grup WA itu 25 jam. Jadi WA saya nggak pernah mati untuk melayani itu. Nek dibuka, suatu turun barang. Itulah yang oh ya ini oke. Lihat judulnya, dia cari nggak ada judul, lihat lagi saya bilang begitu.
nggak bisa baca Pak, ternyata Pekon orang Madura nggak bisa baca. Ya. Kenapa? Abad 18 di Madura komunikasi sehari-hari itu menggunakan bahasa Jawa, terutama Madura Sumeneb, karena di situ ada pengaruh keraton Sumeneb kan di sana kan. Nah, dari manuskrip saya bisa meneguhkan bahwa ada pengaruh kuat Jawa di Sumeneb. Kira itu bisa jadi tesis sebetulnya begitu-begitu. Ya sederhana. Oke, terlalu jauh saya jelaskan. Ini soal bidang ilmu. Nanti kelas, ya kelas itu maksudnya gini. Kitab-kitab yang dibaca, yang dipelajari itu juga berkelas. Biasanya kalau fikih pertama apa? Di pondok. Kitab fikih itu loh pertama apa? Safinah. Setelah Safinah apa? Takrib. Terus tahrir. Begitu ya. Terus apa lagi? Fathul Mu'in, ya. Kan berkelas itu. Jadi sebetulnya ulama-ulama masa lalu itu canggih itu, ya canggih, dia sudah tahu. Lafaz iki ya Safinah lah, itu udah tahu gitu. Ngaji Safinah ini cukup di kampung misalnya begitu ya. Tapi kalau nanti yang sudah kira-kira ya ada proses intelektualisasi ya anak tolibin kan begitu kan. Sing mocone penting karena perjumpaan adu-adu gitu kan. Itu ya. Dan meskipun ya tidak melakukan klasifikasi kelas ya ngajinya itu, tapi yang dibaca itu sebetulnya ada klasifikasi ya, ada klasifikasi. Dan juga ini hasil pembacaan saya ya, mazhab sebagian besar mazhab fikih, mazhab Syafi'i fikihnya dan teologinya Asy'ari ya. Dari semua yang manuskrip yang saya lihat itu 99% itu bicaranya ya Syafi'i dan Asy'ari. Ada seorang tokoh penting abad 18 namanya Ki Ahmad Rifai Kalisalah, mungkin ada yang kenal ya. Ya, itu kalau menulis itu keren, selalu begini. Tambihun ikilah kitab misalnya, judulnya Tambihun ikilah kitab tafsirah namanya nyatakan sahadat rolan sahih iman sangka Ki Ahmad Rifai ahli sufi tarekote Syafi'iyah madhab. Selalu begitu kalau nulis itu di cover depan itu pakai tulisan tangan. Gagah beliau mengatakan aku pengikut Syafi'i dan Sunni. Keren beliau. Tapi pikiran-pikirannya banyak yang jelek. Mungkin kalau sekarang sudah dikafirkan, mungkin halal darahnya. Iya. Coba Anda lihat nanti. Nah ini pentingnya saya ingin jelaskan bagaimana peradaban pesantren itu sebetulnya sangat dinamis. Di dalam kitab Tabsirah yang tipis kitabnya, paling 20 halaman. Di halaman 2 beliau mengatakan begini. Rukun Islam kuwi mung sawiji bloko ya kuwi ngucap syahadat roro kampus kasebut. Tadi mau tak masukkan di sini kok terlalu berat karena gambar-gambar tak buat semua gitu ya. Iya. Itu. Jadi rukun Islam cuma satu. Wah, sekarang ya bisa di demo mengawal UI nanti ya gitu kan. Itu beliau begitu. Itu sebetulnya bisa dilihat di dalam konteks dakwah. Beliau 10 tahun belajar di Haromain. Tapi ketika pulang punya cara berpikir yang bagi kita mungkin aneh. Tapi coba nanti cek diletakkan di dalam konteks sosial, budaya, politik ketika beliau menulis itu. Dan bukan hanya ini, nanti di kitab Tabyinul Islam halamannya aku lali, jadi rasa tak sebut lali dan nanti cek halaman-halaman tengah di manuskrip itu karena ini belum dicetak. Beliau mengatakan begini, yen ono wong nikah nganggo wali hakim hukumnya sah. Itu nggak akan pernah Anda temukan di dalam kitab kuning manapun. Beliau punya fatwa menikah dengan wali hakim tidak sah. Belanda. Ini kalau orang berpikir usul fikih ketemu. Ya, ketemu. Itu karena begini, ya, wali hakim itu hanya mengangkatkan Belanda kan. Bagi beliau Belanda itu pendatang, penjajah. Ya, penjajah itu tidak punya otoritas hukum apapun, termasuk otoritas politik. Kalau dia mengangkat wali hakim, maka wali hakim yang diangkat tidak punya otoritas hukum. Orang yang tidak punya otoritas hukum tidak boleh melakukan kebijakan hukum. Ini logika usul fikih ini.
Maka kalau ada orang nikah dengan wali hakim yang diangkat Belanda, berarti tidak sah. Benar tuh Wong Jawa. Gara-gara itu perang itu, beliau dibuang oleh Belanda. Maka sebetulnya orang pesantren itu tidak perlu diajari tentang nasionalisme. Kesimpulan saya, kalau riset itu, iya keren itu jadi tesis. Jadi rasa bingung kan, boleh tesis kok bingung. Itu satu lembar aja bisa jadi tesis itu. Terus bisa mengisi pengajian nanti kira-kira begitu ya. Goro-goronya ya. Iya, banyak begitu. Itu nanti sama dengan Mbah Soleh Darat di kitab apa Mas Makmun? Majmu' Asy-Syari'ah Al-Kafiyah lil Awam halaman 25. Beliau mengatakan mirip ya, yen ana wong mukmin nganggo jas topi lan dasi, ora desil ya, dasi. Dasi. Iku murtad. Ya jangan dipahami dalam konteks teologis gitu ya. Itu perlawanan strategi kebudayaan Mbah Soleh Darat. Maka kalau Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, ya gurunya aja begitu, ya wajar itu. Itu loh silsilah keilmuan itu begitu. Gitu loh. Kalau kemudian Ki Ahmad Dahlan begitu, wajar gurunya begitu. Maka lihat guru-gurunya.